UFC 303 sudah usai dan masuk ke dalam buku sejarah. Dapat dibilang, laga ini tidak mengecewakan dan bahkan bisa dikatakan melebihi ekspektasi. Seperti yang kita ketahui, laga ini seharusnya dibintangi oleh sang superstar Conor McGregor yang sudah dijadwalkan berhadapan dengan Michael Chandler, salah satu lightweight paling brutal dalam sejarah oktagon. Sayangnya, pertemuan kedua petarung ini terpaksa batal dan tertunda ke tanggal lain yang belum dikonfirmasi, yang disebabkan oleh cedera jari kaki kelingking Conor yang patah dalam sesi latihan persiapan. Selain itu, laga co-main event juga diganti, yang awalnya diisi oleh Jamahal Hill yang akan menghadapi Khalil Rountree menjadi sampai berubah menjadi Diego Lopes melawan Dan Ige. Laga utama event ini dimulai oleh pertandingan kelas welterweight antara juniornya McGregor dari Irlandia, Ian Machado Gary, dan lawannya, salah satu petarung dengan gaya paling menghibur di UFC, Michael Venom Page, atau yang biasa disingkat MVP. MVP merupakan fighter yang terkenal dengan kuda-kuda yang unik dan gaya bertarung yang eksplosif dan sangat tidak bisa diprediksi. Dibuktikan dari 3 ronde yang berlalu, jika membandingkan striking, Ian Gary masih bisa dikatakan tidak selevel dengan MVP, di mana MVP berhasil mendaratkan banyak pukulan keras yang tepat sasaran yang menyengat Ian. Akan tetapi, Ian yang menyadari bahwa striking MVP lebih superior, memutuskan untuk mengimplementasikan strategi yang lebih fokus ke bergulat, yang berhasil menetralisir ancaman MVP. Kendali gulat Gary atas MVP akhirnya meyakinkan ketiga wasit untuk memberikan kemenangan pada Ian dengan skor 29-28. Lalu, event ini dilanjutkan dengan pertarungan 2 petarung wanita, Mayra Bueno Silva dari Brazil dan pemenang The Ultimate Fighter kelas featherweight di tahun 2018, Macy Chiasson. Laga ini berakhir di ronde 2 setelah Macy berhasil membuka luka serius di atas mata Silva yang membuat wasit terpaksa menghentikan laga ini meski telah diprotes oleh Silva sendiri. Berikutnya, terdapat laga di kelas light heavyweight antara Anthony Lionheart Smith dan Roman Dolidze, petarung dari Georgia. Dalam pertarungan ini, kedua petarung memilih untuk berdiri dan bertukar pukulan kebanyakan dari waktunya. Dan dari pukulan-pukulan tersebut, Roman lah yang berhasil mendaratkan jumlah pukulan signifikan yang lebih banyak selama 3 ronde berlalu. Bahkan, Roman Dolidze sempat bergurau dengan Smith di tengah babak dengan menari di tempat. Ketiga wasit yang bertugas pun kompak memberi keputusan kemenangan kepada sang petarung dari Georgia. Sebelum membahas laga co-main antara Diego Lopes dan Dan Ige, aku perlu membahas dulu soal Dan Ige dan jiwa petarungnya yang sungguh patut dihormati. Sebelum acara dimulai, seharusnya lawan Diego Lopes adalah Brian Ortega, orang yang pernah melawan Volkanovski untuk sabuk kelas featherweight. Tapi, beberapa jam sebelum pertandingan dimulai, UFC mendapat kabar bahwa Ortega terpaksa mundur dikarenakan sakit. IG, yang sama sekali tidak memiliki rencana untuk bertarung malam itu, seketika menerima tawaran untuk mengisi posisi Ortega beberapa jam sebelum pertandingan dimulai, tanpa persiapan apapun. Sungguh mengagumkan dan patut direspek oleh kita semua. Dalam laga ini, Lopes yang terkenal dengan kemampuan kunciannya mendominasi ronde 1 dan 2 dengan mencoba banyak pencobaan submission serta mendaratkan lebih banyak pukulan signifikan. Akan tetapi, di ronde ketiga, Dan Ige mulai kembali ke pertarungan dengan melancarkan berbagai pukulan kuat ke wajah Lopes. Momentum berada di sisi Ige dalam ronde ini, sampai dengan 2 menit terakhir, di mana Lopes berhasil melaksanakan takedown yang mengamankan dirinya dari serangan Ige sampai akhir ronde. Kemenangan diberikan kepada Lopes, yang meski menang, tetap menunjukkan rasa hormat kepada Dan Ige dengan merangkulnya setelah pertarungan mereka selesai. Dan akhirnya, laga yang ditunggu oleh semua fans, Pereira versus Prochazka 2. Seperti yang kita ketahui, mereka berdua sudah pernah berhadapan ketika mereka menggantikan Jon Jones versus Stipe Miocic
dalam ajang UFC 295. Sebelum 303, Prohaska menuduh Alex Poatan Pereira menggunakan kekuatan roh dan sihir untuk memenangkan pertandingan pertama mereka. Ia mengklaim bahwa ia dapat merasakan aura tersebut dari menatap ke mata Pereira. Ia menambahkan bahwa hal itu tidak penting dan dia akan menang dengan murni kemampuan diri sendiri. Di dalam oktagon, saat-saat sebelum berhadapan, mereka sempat saling menatap sampai hampir 4 menit sebelum saling bersentuh sarung tangan dan kembali ke sudut masing-masing untuk memulai main event dari acara ini. Baru mulai, Pereira langsung menyerang kaki Jiri dengan tendangan ke betis. Prohaska juga tidak mau kalah dengan melancarkan berbagai pukulan. Akan tetapi, Pereira terlalu dominan di striking, apalagi dengan tangan kirinya yang terkenal mematikan. Sampai akhirnya, di detik terakhir ronde 1, Pereira melancarkan hook kiri yang berhasil menumbangkan Jiri pas saat ronde selesai. Ronde kedua dimulai, dan belum 10 detik berlalu, Pereira langsung mendaratkan head kick yang brutal ke kepala Jiri, yang membuat Jiri langsung terjatuh ke lantai, diikuti oleh Pereira yang terus melancarkan pukulan meski Jiri sudah jelas tidak bisa melawan. TKO ini menandakan kali kedua Pereira berhasil mempertahankan sabuk kelas light heavyweight. Dalam interview setelah laga, ia juga bahkan menyatakan bahwa ia dapat memikirkan untuk naik ke kelas heavyweight bila para fans mau.